Baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Seminata dengan NIM 203078. Jadi di tugas ini saya akan membahas tentang perusahaan MTM Bali. Di bagian pertama ada pendahuluan, yaitu terkait tentang overview dari perusahaan PT Mitra Telemedia Manunggal atau MTM Bali. Jadi PT Mitra Telemedia Manunggal atau lebih dikenal dengan MTM Bali adalah salah satu perusahaan layanan internet dan kabel TV yang ada di Bali. Jadi PT Mitra Telemedia Manunggal ini adalah distributor TV kabel dan penyedia layanan internet yang beroperasi di Bali, Indonesia. Pada tahun 2010, MTM Bali bermitra dengan Transvision sebagai distributor saluran TV resmi untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian pada tahun 2018, MTM Bali memperluas penawarannya dan menjadi Internet Service Provider atau ISP. Perusahaan menambahkan kabel serat optik ke jaringan untuk memastikan koneksi yang stabil. Dan saat ini, MTM Bali merupakan salah satu ISP dengan pertumbuhan tercepat di Bali, dengan Ookla menobarkan sebagai ISP dengan kecepatan untuk tertinggi di Bali untuk tahun 2021. Kemudian berikut adalah servis perusahaan dari MTM Bali. Di yang pertama itu adalah dukungan teknis 24/7. Jadi MTM Bali juga menyediakan dukungan langsung 24/7 melalui WhatsApp, telepon, dan helpdesk untuk menjamin kepuasan pelanggan. Tim teknis akan dapat membantu mempertanyakan pelanggan dan melakukan kunjungan lokasi bila diperlukan. Kemudian yang kedua, multiple bandwidth. MTM Bali memiliki beberapa sumber bandwidth dari berbagai vendor untuk memastikan koneksi internet berjalan dengan lancar. Sumber bandwidth yang beragam juga mencakup banyak jalur upstream dan downstream, menjamin koneksi internet yang cepat dan stabil untuk pengalaman penumpang yang mulus. Kemudian yang ketiga, ada topologi jaringan rings. Nah, untuk memastikan layanan berjalan dengan baik, MTM Bali memitigasi risiko putusnya kabel fiber optik dengan memberikan layanan melalui topologi jaringan rings. Kemudian nomor 4, MTM Bali menyediakan 60 lebih saluran TV berkualitas tinggi. Dari saluran MTM Bali terdiri dari saluran terbaik di seluruh dunia, mencakup seluruh genre dari berita hingga olahraga. Kemudian di sini ada jenis layanan dari MTM Bali. Itu yang pertama ada kabel TV. Nah, pada layanan kabel TV ini kita dapat merasakan hiburan rumah terbaik dengan layanan TV kabel. Dapatkan akses 60 lebih saluran yang menampilkan film terbaru dan acara TV yang berkualitas bagus. Kemudian untuk yang kedua itu broadband internet. MTM Bali menyediakan internet dengan menggunakan kabel fiber optik yang memiliki keunggulan koneksi internet ditransmisikan lebih cepat. Kemudian ada dedicated internet, memaksimalkan potensi bisnis dengan paket khusus dan konektivitas tanpa gangguan. Kemudian di analisis SWOT
Jadi analisis SWOT ini merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan eksternal maupun lingkungan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Jadi kita bahas dari S yang pertama, yaitu strength atau kelebihan, yaitu pada konsep ini MTM Bali memiliki kelebihan, memiliki jaringan internet yang stabil dan cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian tim teknis yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola jaringan internet. Kemudian MTM Bali juga menawarkan layanan internet dengan harga yang bersaing. Kemudian menyediakan berbagai paket internet yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. MTM Bali juga dapat memberikan layanan pelangganan yang baik dan responsif. Kemudian W, yaitu weakness atau kekurangan. Jadi kekurangan dari MTM Bali ini adalah ketergantungan pada jaringan internet yang disewa dari perusahaan telekomunikasi lain. Kemudian keterbatasan geografis dalam cakupan layanan internet yang dapat membatasi pangsa pasar. Persaingan ketat juga dari penyedia layanan internet lain di pasar. Kemudian adanya keterbatasan anggaran pemasaran dan promosi. Kemudian opportunities atau peluang dapat meningkatkan jaringan dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi lain untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kualitas layanan. Kemudian threat atau ancaman. Jadi pada perusahaan ini memiliki ancaman, yaitu yang pertama persaingan yang ketat dari penyedia layanan internet lain di pasaran. Kemudian adanya kenaikan biaya sewa jaringan internet dari perusahaan telekomunikasi lain yang dapat mempengaruhi harga jual paket internet. Selanjutnya, peraturan dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional bisnis seperti aturan privasi dan keamanan data. Kemudian teknologi baru dan tren yang dapat mempengaruhi minat pelanggan pada layanan internet tertentu. Dalam menghadapi faktor-faktor ini, PT Mitra Telemedia Manunggal atau MTM Bali dapat memanfaatkan kekuatan mereka seperti jaringan internet yang stabil dan tim teknis yang berpengalaman untuk meningkatkan kualitas layanan internet kepada pelanggan. Kemudian berikutnya bagian 1.3, analisis Porter 5 Force. Jadi berikut adalah contoh analisis Porter 5 Force untuk PT Mitra Telemedia Manunggal sebagai penyedia layanan internet. Jadi yang pertama ada threat of new entrants atau ancaman dari pesaing baru. Jadi PT Mitra Telemedia Manunggal menghadapi ancaman dari pesaing baru yang ingin masuk pasar layanan internet. Namun untuk memasuki pasar ini, pesaing baru membutuhkan modal yang besar untuk membangun infrastruktur internet yang andal dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan pada bisnis di sektor ini. Selain itu, persaingan di pasar layanan internet cukup ketat sehingga pesaing baru mungkin kesulitan untuk bersaing dan memperoleh pasar yang signifikan. Kemudian yang kedua ada bargaining power of supplier, yaitu kekuatan tawar-menawar pada pemasok. MTM Bali juga menghadapi ancaman dari pesaing baru yang ingin masuk ke pasar layanan internet. Kekuatan tawar-menawar pemasok bisa juga menjadi ancaman, terutama jika perusahaan telekomunikasi internet menaikkan harga sewa jaringan internet. Namun, MTM Bali dapat mempengaruhi risiko ini dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik
baik itu dengan pemasok dan mengevaluasi opsi alternatif. Kemudian ada bargaining power buyer atau kekuatan tawar-menawar pembeli. Jadi pembeli atau pelanggan memiliki kekuatan tawar-menawar yang cukup signifikan dalam pasar internet. Pelanggan dapat memilih dari berbagai penyedia layanan internet dan memilih yang menawarkan harga yang kualitas yang lebih baik. Dan yang keempat ada threat of substitute product or service atau ancaman dari produk atau layanan pengganti. MTM juga menghadapi ancaman dari pesaing baru yang ingin masuk ke pasar layanan internet. Kemudian ada rivalry among access kompetitor atau pesaing antara pesaing yang sudah ada. Persaingan pasar internet cukup ketat dan MTM Bali menghadapi persaingan dari berbagai penyedia layanan internet besar di pasar. Namun, MTM juga dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dengan menawarkan layanan internet yang lebih cepat, stabil, andal, serta menawarkan harga yang bersaing dan memberikan layanan pelangganan yang baik. Dalam menghadapi faktor-faktor ini, PT Mitra Telemedia Manunggal dapat memanfaatkan kekuatan mereka seperti jaringan internet yang stabil dan teknologi yang berpengalaman untuk meningkatkan kualitas layanan internet dan menjawab keluhan pelanggan secara efektif. Kemudian di bagian 1.4 ada analisis CSR. Oke, lanjut. Jadi perlu diketahui analisis CFF ini merupakan sebuah metode analisis dengan mempertimbangkan beberapa hal yang kritis dalam lingkungan perusahaan untuk mendefinisikan faktor-faktor apa saja yang memperoleh keberhasilan dan kesuksesan perusahaan atau organisasi dan dapat ditentukan jika objek organisasi telah diidentifikasi. Jadi berikut adalah beberapa faktor critical success factor atau faktor kunci keberhasilan pada MTM Bali. Jadi yang pertama, infrastruktur jaringan yang handal dan ditingkatkan. MTM Bali juga harus terus mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur jaringan internet mereka untuk memastikan layanan internet yang cepat, stabil, handal bagi pelanggan mereka. Hal ini meliputi pengadaan peralatan dan teknologi terbaru serta pemeliharaan jaringan yang baik. Kemudian yang kedua ada penawaran layanan internet dengan harga yang bersaing. Mereka juga memberikan layanan pelanggan yang baik, responsif, dan membantu untuk mempertahankan pelanggan mereka. Pelanggan yang puas dengan layanan pelanggan yang mereka diterima akan cenderung memperpanjang langganan dan merekomendasikan layanan internet pada MTM Bali ke orang lain. Kemudian yang ketiga ada inovasi teknologi, itu meningkatkan dan mengikuti tren teknologi dan mengadopsi teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan layanan internet mereka. Ini dapat termasuk penggunaan teknologi canggih seperti jaringan 5G atau teknologi AI untuk memperbaiki kecepatan dan stabilitas jaringan. Kemudian yang terakhir itu peningkatan efisiensi operasional. MTM juga harus meningkatkan efisiensi operasional mereka, termasuk pengelolaan biaya dan manajemen sumber daya manusia. Hal ini akan membantu mereka untuk meningkatkan keuntungan dan menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pengembangan layanan internet mereka. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, MTM dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka dan memastikan pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang di pasar layanan internet. Oke, jadi sekian presentasi dari tugas IT Governance
Akhir kata saya ucapkan terima kasih.